Sobat Minsi, balik lagi nih di channel YouTube Sinar Shopstore. Di video kali ini aku mau bahas Samsung Galaxy Z Fold 4 dan Samsung Galaxy Z Fold 5. Kalau dilihat secara sekilas sih keduanya ini hampir mirip ya. Tapi sebagai penerus, Samsung Galaxy Z Fold 5 ini dibekali pembaharuan dan peningkatan. Nah, kira-kira apa aja ya yang diupdate di Samsung Galaxy Z Fold 5 ini? Buat kalian yang penasaran, yuk langsung aja kita bahas. Audio Jungle. Oke guys, sebelum aku spill, aku mau kasih tahu dulu nih untuk bandrol harganya ya. Kalau dari Z Fold 4 ini yang internal 256 dari Samsungnya harganya di 25 juta. Kalau di toko aku hanya di 18 juta 500 ribuan aja. Kalau untuk Z Fold 5-nya yang internal 512 dari Samsungnya tuh dibanderol 27 juta. Nah, kalau di toko aku hanya di 23 juta 500 ribuan aja. Bener-bener lumayan banget ya potongan harganya. Ini aku mau bandingin dusnya dulu ya. Ini sebenarnya hampir sama, cuman yang bedain bagian depannya aja nih. Kalau yang Fold 4 ini kayak ada tulisannya gitu. Terus kalau yang Fold 5 nih hanya gambar handphone. Nah, kalau untuk bagian samping kanan kirinya ini sebenarnya hampir sama tuh. Nggak ada bedanya, nggak ada yang ditambahin atau yang dikurangin. Ini benar-benar sama banget ya untuk bagian-bagiannya. Ini aku puter-puterin aja. Kalau untuk bagian belakang ya, ini aku mau kasih tahu ke kalian untuk tahun keluarannya ya, Besti. Kalau yang Z Fold 4 ini keluar pada bulan Juni 2022, yang Z Fold 5 ini bulan Mei 2023. Ini kelihatan ya ada tulisannya ya Besti. Dan segelnya yang Fold 5 ini kayak iPhone. Kalau yang Z Fold 5 ini masih kayak yang biasa aja. Oke next, kita lanjut aja nih ke unboxing handphonenya. Aku udah bener-bener penasaran banget ya gimana nih isinya. Nah, di sini ada tulisan merek handphonenya ya di bagian bawahnya. Aku mau langsung buka aja nih yang pertama Z Fold 4-nya dulu. Kita buka nih kotaknya kayak gini ya Besti. Kalau dari dekat nih aku taruh atas aja dulu. Langsung aku mau buka yang Fold 5-nya nih, aku angkat pelan-pelan. Nih dia kotaknya kayak gini kalau dari deket ya Besti. Nah, kita lanjut aja nih, ambil yang Fold 4-nya. Ini isinya ada apa aja. Di sini ada kotak hitam ya Besti. Tuh kalian bisa lihat, tapi aku belum tahu nih isinya kira-kira ada apa aja ya. Kita lanjut aja nih, lihat yang Fold 5 nih, sama nggak ya isinya kira-kira. Nah, di sini isinya sama aja, kotak hitam dan bentuknya pun sama. Tapi aku juga belum tahu nih isinya ada apa aja. Kita buka aja satu-satu ya Besti. Kita buka dulu yang Z Fold 4-nya nih. Kotak hitamnya aku ambil dulu. Oke, langsung nih mau aku buka kira-kira isinya ada apa aja ya. Nah, di sini dia dapat buku panduan ya. Ini ada buku panduannya, dia nggak ada buku garansi karena garansinya elektronik ya Besti. Tuh, ini untuk kabel casannya warnanya hitam dan udah C2C. Belum dapat kepala adaptornya ya Besti, hanya dapat kabel casannya aja yang udah C2C. Dan di sini ada SIM injektornya. Nih dia nyempil paling atas. Ini kalau menurut aku dia bahannya lebih tebel ya, beda banget sama SIM injektor merek handphone lain, dia lebih kokoh ya Besti. Kita buka nih yang Fold 5-nya kira-kira sama atau enggak nih isinya ada apa aja. Oke, aku mau buka dulu. Nih aku tarik aja. Dan ternyata di sini isinya sama, nggak ada bedanya. Ada buku panduan juga. Di sini juga nggak ada buku garansi karena garansinya elektronik ya Besti. Dan ini ada kabel casannya yang udah C2C, belum dapat kepala adaptornya juga, hanya dapat kabel casannya aja. Nah, ini ada SIM injektornya juga di bagian atas. Ini juga sama ya. Dia nih kokoh banget, nggak rintih ya Besti untuk SIM injektornya. Oke, next kita lanjut aja nih ambil handphonenya. Tuh kalian bisa lihat ini plastiknya dia ada putih dan hitam ya. Jadi kita bisa lihat nih untuk warna handphonenya. Kalau bagian depannya dia hitam polos aja. Nah, aku mau ambil yang Fold 5-nya nih. Dia warnanya hitam nih untuk plastiknya, hitam doff. Kita balik aja nih, kira-kira ada warna putihnya nggak ya? Aku penasaran soalnya. Ternyata dia full hitam ya untuk plastiknya. Jadi kita nggak bisa lihat nih modelnya gimana. Kalau yang Fold 4 kita masih bisa ngintip-ngintip. Oke, kita lanjut aja nih ke nyalain layarnya. Aku mau lihat nih perbandingannya lebih cepet yang mana ya, Fold 4 atau Fold 5. Ini aku hidupinnya bareng nih. Tuh kalian bisa lihat kayaknya yang mulai hidup duluan tadi Fold 5-nya ya. Kita tunggu aja nih mana yang lebih dulu hidupnya ya Besti. Kita tunggu nih, lumayan nggak terlalu lama sih. Nah, Fold 5 nih kayaknya lumayan cepet dia pergerakannya ya.
Tuh, di Volt 5 nyala duluan, tapi Volt 4 juga nggak terlalu lama. Dia beda dikit aja waktunya ya, hanya nggak sampai 1 detik. Oke, langsung aja nih kita ke detail desain yang satu-satu dulu nih. Untuk kalau layarnya kita lebarin nih kayak gini nih ya, aku puter-puter nih bagian belakangnya. Kayak gini ya Besti, tuh bagiannya. Kalau ini aku puter lagi, ini aku lipat lagi. Ini untuk kalau dari layar lebar terus aku lipat kayak gini nih. Ini dia modelnya panjang kayak gini nih, aku coba buka menu nih, tampilannya kayak gini ya. Kalian bisa lihat dia lebih mini jadi tampilan menunya. Nah, ini untuk bagian tengahnya, ini ada tulisan Samsung tuh, kalian bisa lihat. Untuk bagian bawahnya ini ada lubang speaker, terus ada lubang mic, ada lubang casannya juga. Nah, kalau bagian sebelah sini ada SIM tray dan ada tombol volume juga tombol powernya. Kalau untuk bagian atas ada lubang speaker, lubang mic-nya ada lagi nih Besti. Nih ya, untuk bagian belakangnya nih kameranya udah triple kamera, dia modelnya manjang ke bawah ya. Nih aku putar-putar lagi, nih aku coba buka lagi, itu untuk tampilannya udah keren banget. Aku mau langsung aja ke Volt 5-nya nih, kita lihat nih kayak mana ya tampilannya. Nih coba aku mau nyalain layarnya nanti aja kali ya. Aku putar-putar dulu. Nah, tampilannya nih hampir sama, bahkan sama sih, nggak ada bedanya. Ini untuk bagian belakangnya kayak gini tuh ya. Nah, dia bagus banget Besti, bener-bener premium banget. Nih untuk bagian menunya, ya untuk bagian tengahnya tuh lipetannya ya Besti. Ini aku coba lipet aja. Nah, untuk bagian depannya ini aku coba hidupin, dan tampilannya pun sama kayak di Volt 4 ya, nggak ada bedanya. Dia jadi lebih mini gini. Tampilan layarnya kalau panjang nih hampir sama dengan Volt 5. Ini bagian tengahnya sama, ada tulisan Samsungnya juga tuh ya, kelihatan ya. Untuk bagian bawahnya ada lubang speaker, lubang mic, dan lubang casannya nih. Ini sama dengan Volt 5 ya bagian-bagiannya. Terus ini ada SIM tray-nya juga, tuh kelihatan ya Besti untuk SIM tray-nya. Terus ada tombol volume dan tombol powernya. Nah, ini untuk bagian atasnya ada lubang speaker sama lubang mic lagi, dan jumlahnya pun sama dengan Volt 4. Jadi nggak ada bedanya sih kalau menurut aku tuh bagian-bagian desainnya ya. Untuk kameranya pun sama, dia memanjang ke bawah ya Besti. Ini aku buka lagi tuh tampilannya. Aku agak pelan-pelan ya, soalnya nih aku agak takut Besti karena harga handphonenya kan mahal ya. Oke, kita lanjut aja nih ke detail desain selanjutnya nih. Kalau HP-nya kita lipat dan aku mau tempelin nih biar kalian bisa lihat secara detail ya. Nih, bagian bawahnya ini sama tuh, ada speaker, terus ada lubang mic, ada lubang casan. Dan kalau ini dilipat kalian bisa lihat tuh di Volt 5 ini lebih rapat ya lipatannya. Kalau di Volt 4 ini dia kayak agak renggang gitu lipatannya Besti, kelihatan banget ya bedanya. Sebenarnya bedanya cuma di itu aja sih. Kalau untuk bagian-bagiannya nih sama, ada SIM tray juga, terus ada tombol volume dan tombol powernya. Nggak ada bedanya kalau menurut aku ya. Nih di bagian atasnya pun sama tuh, jumlah lubang mic-nya pun sama. Terus ada lubang speaker sama lubang speakernya ini cuma bedanya di Volt 5 ini kayak lebih kecil-kecil gitu aja ya Besti. Tuh dia bagian-bagiannya sama, dan untuk ketebalannya kalau aku lihat sih lebih tebal di Volt 4, mungkin karena lipatannya dia nggak rapi ya, atau nggak rapet ya Besti. Yang Volt 5 kan dia rapet banget tuh untuk lipatannya. Nah, ini kalau desain kameranya bedanya di bagian flashnya aja, posisinya doang yang beda. Kalau yang Volt 4 bagian bawah, kalau yang Volt 5 ini bagian sampingnya ya. Tuh kalian bisa lihat dia udah triple kamera juga. Oke, kita lanjut aja nih ke SIM tray ya Besti. Kalau untuk SIM tray-nya nih sama-sama dual slot ya, jadi belum bisa pakai memory card. Kalau misalnya kalian kurang internalnya, kalian beli aja yang internalnya gede. Ini kan bisa sampai 1 tera, ada yang 256, 512, bahkan sampai 1 terabyte. Kalian beli aja yang paling gede internalnya. Nih, kalau yang Volt 5, dia SIM tray-nya bedanya dengan Volt 4 itu kan dia bolak-balik. Kalau yang di Volt 5 ini sampingan atas bawah gini ya. Bentuk SIM tray-nya nih kalian bisa lihat bedanya. Kalau untuk chipsetnya, spesifikasinya di sini kalian bisa lihat ya, Android-nya Android 13, dia sama-sama terbaru, sama-sama Android 13. Kalau untuk chipsetnya lebih unggul di Volt 5, udah pakai Snapdragon 8 Gen 2. Kalau ini untuk Dynamic AMOLED-nya ya Besti, kalian bisa lihat untuk jenis layarnya sama-sama Dynamic AMOLED. Nah, kalau untuk ukuran layarnya nih lebih kecil di Volt 5 ya, tapi beda dikit aja. Dia sama-sama 6,2 inch, untuk resolusinya juga sama ya, 2316 kali
904 pixel. Cuman bedanya kalau yang Fold 5 nih HD plus tuh, kalian bisa lihat bedanya nggak terlalu jauh sih kalau menurut aku. Nah ini untuk kalau layar lebarnya, dia untuk dinamik AMOLED-nya sama, dan untuk ukuran layarnya juga beda dikit aja. Ini sama-sama 7,6 inch ya. Untuk resolusinya juga sama 2176 kali 1812 pixel tuh. Nggak terlalu jauh sih bedanya ya Besti. Untuk layarnya sama-sama bagus, kualitasnya juga bagus banget ya karena udah AMOLED 2 kali. Cakep banget jadi tampilannya ya Besti. Kita lanjut aja nih ke refresh rate-nya. Refresh rate-nya juga sama, udah 120 Hz ya. Aku coba scroll aja nih. Kalian bisa lihat pasti smooth banget dong. Tuh, aku coba pelan-pelan. Tuh, kalian bisa lihat dia bener-bener smooth banget ya. Nih, aku scroll ke atas juga. Nah, kalau untuk refresh rate yang di bagian layar lebarnya ini juga sama di 120 Hz. Kita coba scroll juga nih. Bahkan di sini juga kalau menurut aku lebih kelihatan ya smoothnya, apa mungkin karena layarnya aku lebarin gini tuh, kelihatan banget dia lebih smooth banget. Ya, kalian bisa lihat. Nah, aku di sini mau ngasih tahu nih ke kalian kalau Z Fold 4 dan Z Fold 5 ini ada multi window-nya. Ini pertama aku buka YouTube, dan yang kedua nih aku coba buka TikTok ya. Secara berbarengan tuh tetap bisa geser-geser YouTube atau geser-geser TikToknya, ini bisa kita mainin dua sekalian. Terus lanjut aja nih, aku mau buka ke pesan tuh. Tetap berjalan ya aplikasi yang aku buka sebelumnya. Terus lanjut lagi nih, aku mau buka ke catatan. Tuh, dia tetap berjalan aplikasi yang aku buka tadi. Terus aku tambahin lagi nih ke panggilan, kalau misalkan aku mau nyimpen nomor orang. Ini bener-bener berguna banget sih multi window ini. Nah, aku lanjut lagi ini ke album. Kalian bisa juga buka album sambil lihat-lihat isi galeri, kalian juga bisa. Dan aplikasi sebelumnya pun tetap berjalan. Yang terakhir aku mau buka kamera pun bisa guys. Ini sampai 7 aplikasi yang aku buka secara bareng ya. Ini bener-bener keren banget. Nah, di sini aku mau kasih tahu ke kalian ke sensasi 90 derajat tuh gimana sih. Nih ya, ini bener-bener kayak HP, jadi kayak laptop ya. Ini rekomen banget buat orang-orang kerja sih menurut aku. Ini aku buka keyboard, kalau misalkan HP-nya dilipet gini, tampilannya tuh kayak laptop gitu. Jadi bener-bener keren banget. Nih, tampilannya kayak bisa apa ya? Bisa buat orang-orang kantor gitu ya. Nah, kalau di sini aku coba buka YouTube-nya ya, Besti. Tuh, aku coba geser-geser di bagian bawahnya. Ini keren banget. Jadi kayak dua layar terpisah gitu. Nih coba aku bentangin layarnya dan aku puter nih. Ini kan bagian atas nih, aku puter dia bisa. Tuh, aku puter lagi. Ini nggak bisa ya, karena dia bagian casan. Nah, khusus bagian casan ini nggak bisa kita puter. Nih aku coba lanjut lagi, bisa lagi. Dan aku balikin lagi nih ke atas, dia bisa lagi ya Besti. Terus aku lipet lagi, tuh dia balik lagi. Nah, ya benar-benar cakep banget ya. Terus kita coba nih yang Fold 5 nya bisa apa enggak nih dengan kayak Fold 4. Ini aku coba geser-geser dulu. Terus aku bentangin layarnya. Aku mau coba juga nih puter-puter HP-nya ya, masih bisa atau enggak. Nah, ini dia bisa ya, tuh langsung berubah lagi. Ini coba aku putar lagi, bisa atau enggak. Di sini nggak bisa karena di bagian casan. Pokoknya di setiap bagian casan tuh nggak bisa ya Besti. Nih kalau kita lanjut putar lagi, dia bisa lagi. Ini ke bagian atas tuh, dia tetap muter aja. Dia bener-bener keren banget. Kalian bisa nonton ke berbagai arah tuh. Nih aku lipet lagi, dia tampilannya balik lagi seperti semula. Nah, kalau untuk baterai dan pengecasannya ini bener-bener sama ya, nggak ada bedanya. Baterainya di 4400 mAh dan untuk pengecasannya 25 watt. Cuman bedanya ini kan di persentase 25% ya Besti. Tuh kalian bisa lihat ada tulisannya. Nah, untuk kepala adaptornya kan ini belum dapat. Kalau misalnya kalian mau beli, kita juga jual di harga 300 ribuan aja dengan pengecasannya 25 watt ya. Wireless chargingnya juga ada Besti, karena ini udah support wireless charging juga sih Fold 4 dan Fold 5 nya. Dan dibanderol 600 ribu dengan pengecasan 15 watt. Kalian bisa beli di toko kita juga ya, karena kan dia belum dapat kepala adaptor dan fast charging. Nah, kita lanjut aja nih ke fitur NFC-nya. Aku mau aktifin dulu nih di bagian atas ya. Coba kita tap aja dia di bagian bodinya, bukan di bagian kamera. Responsifnya dia cepet banget nih untuk Fold 4 ini. Nggak butuh waktu lama. Dan aku mau cobain yang Fold 5-nya nih. Aku aktifin dulu ya di bagian atas juga fitur NFC-nya. Dan kita tap-nya juga bagiannya sama di body handphonenya juga.
Responsifnya juga cepet banget, pokoknya nggak ada bedanya sih Fold 4 dan Fold 5 ini kalau kita pakai fitur NFC-nya. Next kita lanjut aja untuk keamanannya. Keduanya nih sama-sama bisa pakai sidik jari, pola pin atau pakai kata sandi, dan bisa pakai face unlock juga. Untuk sidik jarinya di Fold 4 ini bagian samping di tombol power ya, ini aku coba aja. Nah, dia benar-benar cepet banget responsifnya ya Besti, nggak butuh waktu lama kita buka kunci handphone. Aku mau coba juga yang Fold 5 nya nih, dia sama ya, bagian samping juga di tombol powernya, dan responsifnya pun sama, nggak ada bedanya sih kalau menurut aku, sama-sama cepet ya. Nih yang paling keren nih fiturnya, udah water resistance karena udah IPX8 water resistance ya. Buat kalian yang suka hujan-hujanan nih cocok banget nih pinang si Fold 4 dan Fold 5 nya ini. Kalian gak perlu khawatir handphonenya rusak atau gimana tuh. Aku cipratin air nih, bener-bener keren banget, dia udah anti debu juga ya Besti. Kalian harus tahu nih, udah keren banget nih, aku semprot-semprot juga keren. Kalian mau pakai mandi pun ini bisa, dibawa berenang pun bisa, karena ini udah tahan 1-2 meter. Tapi inget ya, itu bukan fungsi utamanya, jadi aku nggak ngerekomenin ke kalian buat kalian cemplungin ke air, karena takutnya kan ada problem atau gimana. Jadi kita pakai semestinya aja tuh Besti. Aku semprot-semprot lagi ya, ini keren banget ya, water resistance-nya ada IPX8. Wow, mantap banget ya pokoknya. Oke, next kita lihat nih untuk Antutunya ya. Ini aku mau coba nih, mau lihat nih perbandingannya berapa. Ini udah sama-sama gede ya Besti, bedanya di 3000-an. Kalau yang Fold 5 ini 113, kalau yang Fold 5 ini di 147. Oh, bedanya lumayan ya, sorry bukan di 3000 Besti. Nah, aku langsung tes aja nih ke game Mobile Legends-nya, tapi sebelumnya aku mau setting dulu ya Besti. Untuk frame rate-nya di sini sama ya, dia sama-sama tinggi tuh, kalian bisa lihat. Untuk grafiknya dia bisa sampai ke ultra, jadi tuh untuk settingannya sama. Kalau misalkan kalau aku main di handphone ini, menurut aku nih enak banget ya, puas banget kita lihatnya di mata. Tapi aku yang nggak enaknya tuh di tangannya sih, jadi susah aja gitu kalau misalkan mau klik buat nyerang atau aku mau nge-ulti. Nah ini aku langsung next aja ke PUBG Mobile-nya ya. Ini sebelumnya aku mau setting dulu ya Besti. Di sini bisa sampai HDR. HDR-nya tuh dia sampai ke ekstrim. Kalau untuk smooth-nya di 90 fps, balance-nya ke ekstrim, dan HD-nya ke ekstrim. Ini untuk settingannya sama ya, nggak ada bedanya Fold 4 dan Fold 5-nya nih. Dan aku mainnya pun rasanya pun sama. Ini bener-bener puas banget karena layarnya ini lebar ya. Tapi sama kayak di Mobile Legends, kalau di tangan aku tuh kurang nyaman ya, buat nyerang tuh kayaknya susah gitu jangkauannya karena terlalu lebar nih layarnya ya Besti. Nih, aku mau ngasih tahu ke kalian untuk kameranya. Resolusi kamera belakangnya di sini 12 megapiksel untuk ultra wide angle-nya, dan 50 megapiksel kamera utama, 10 megapiksel kamera telefotonya ya. Ini untuk Fold 4-nya. Dia udah triple kamera dan flashnya di bagian bawah sini ya Besti. Ini untuk kamera layar sekundernya 10 megapiksel, udah lumayan lah ya, nggak terlalu kecil resolusinya. Nah kalau ini untuk kamera audisinya di 4 megapiksel tuh, dia bagian depannya kayak gini ya tampilannya ya. Nah kalau untuk yang Z Fold 5-nya, aku mau lihat nih resolusinya. Di kamera belakangnya ini sebenarnya sama aja sih sama Fold 4, nggak ada bedanya ya Besti. Ini benar-benar sama banget resolusinya di 12 megapiksel untuk ultra wide angle-nya, 50 megapiksel kamera utama, dan 10 megapiksel kamera telefotonya. Jadi untuk resolusinya tuh nggak ada bedanya ya, nggak ada yang ditambahin atau yang dikurangin untuk resolusinya. Nah untuk bagian flashnya dia di samping. Itu untuk kameranya sama ya, kamera sekundernya di 10 megapiksel. Untuk kamera audisinya 4 megapiksel. Jadi bener-bener sama banget resolusinya ya Besti. Nggak ada bedanya. Jadi nggak ada yang diupdate dari Fold 4 ke Fold 5-nya ini. Nah, ini aku mau ngasih tahu ke kalian fitur-fitur yang ada di Fold 4 dan Fold 5 ini. Bener-bener sama banget ya untuk fiturnya. Dia nggak ada kurangnya atau nggak ada lebihnya.
Guys, jadi gimana nih menurut kalian updatean di Galaxy Z Fold 5 ini bikin kalian tertarik nggak sih? Kalian bingung nggak? Karena kan keduanya ini sama-sama bagus ya kameranya. Udah 50 megapiksel, untuk baterai dan pengecasannya pun sama, jenis layarnya pun sama, Dynamic AMOLED. Tapi kalau untuk dimensinya lebih simple di Galaxy Z Fold 5 ya. Dan untuk beratnya pun lebih ringan di Galaxy Z Fold 5 karena udah 53 gram aja. Nah, kalau untuk Antutunya nih lebih unggul di Galaxy Z Fold 5. Mungkin karena yang Z Fold 4 ini internalnya di 256 GB ya besti. Keduanya ini sama-sama ada speaker Dolby Atmos. Tapi kalau menurut pendengaran aku sih bassnya tuh lebih oke di Galaxy Z Fold 5 ya. Untuk chipsetnya pun lebih unggul di Galaxy Z Fold 5 karena udah pakai Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Nah, buat kalian yang tertarik dengan HP ini atau dengan keduanya nih, langsung aja klik link di bawah ini ya. Terima kasih yang udah nonton. See you on next video. Bye-bye.